Ya, Sampun. udah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamil buka. Ya, selamat pagi. Kita kembali lagi di Pandemic Talks-nya episode 7 sekarang. Berapa hari, Mas, sekarang? Sekitar sekian hari. 78 lah ya, 78, Ya, 79. hampir 80 hari sejak Indonesia mengumumkan pasien pertamanya. Dan status emergency di Indonesia, katanya. Kalau sekarang saya nggak tahu statusnya apa. Jadi hari ini kita, halo Mutia dan Firsa, sehat ya? Ya, halo, Sehat, sehat. alhamdulillah. Sehat ya. Besok Lebaran. Besok Lebaran, ya. Di Indonesia besok Lebaran. Lebaran yang mungkin paling dikenang ya. Kalau insya Allah kan tahun depan kita moga-moga udah nggak kayak gini ya. Jadi Iya. ya kita bisa ingat banget Lebaran kali ini, dan Pandemic Talk juga bakal ingat banget sehari sebelum Lebaran kita semangat banget bahas ini. Tetap dong, podcast seperti biasa hari Sabtu. Yes, bahas apa aja Mas Firsa hari ini? Hari update. ini Update kali ya? biasa Update ada seperti biasa. update-nya nggak update datanya nggak terlalu berubah. Terus kita hari ini menilai beberapa hal yang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan kita mencoba clarify. Ada 3-5 hal sih. Nomor 1, yang paling hot sekarang tentang statement Bu Siti. Bu Siti Terus siapa? nomor 2, Bu Siti Menteri Kesehatan, mengenai statement-statementnya yang cukup kontroversial mengenai flu burung. Terus nomor 2, 2 hari inilah ya, ibu-ibu dan orang tua di Indonesia cukup kaget sama statementnya ID-nya anak ya. Iya, Ikatan Dokter Anak. Ikatan Dokter IDAI namanya. IDAI. Bahwa ternyata mereka secara gerilya manual melakukan pendataan ya. Pendataan dan cukup mencengangkan, dan itu buat orang tua yang punya anak sih kaget sih itu. Karena selama ini nganggap data di luar nggak membuktikan itu, di Indonesia juga nggak membahas itu, dan yang paling parah mengenai kematian anak yang COVID itu, ya rencana pemerintah nanti habis Lebaran sekolah kan mau dibuka. Iya, hubungannya dengan itu ya. Dengan itu ya, oke. Terus ya seperti biasa ada keramaian-keramaian aneh di beberapa tempat, nanti kita bahas. Terus nanti kita bahas juga nakes juga, tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal dengan positif. Nanti di 2 terakhir kita jadi bahas tentang transmisi nggak di dalam rumah. Jadi ya? Ya, kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu aja. Iya. Cadangannya transmisi dalam rumah, nanti kalau ada waktu bahas tentang RT sama RO, ya kecil-kecil lah. Nah, update data, ya sama lah. Sampai hari ini nggak kaget ya? Nggak kaget ya, belum nembus 10.000 juga sih. Testingnya. Iya. Cara pemerintah ngasih data juga masih sama lah. Cuma yang patut diapresiasi adalah mereka berani ngasih positif rate. Lalu yang positif lagi setelah 80 beberapa hari. Ya 80 hari. Ya, yang positifnya lagi, yang hal yang baik lagi adalah Anies Baswedan sama Ridwan Kamil udah mulai pakai ini istilah RT sama RO sebagai penentuan relaksasi PSBB. Kemarin juga di Metro TV dibahas tuh, cukup mencengangkan sih dibahas itu. Nah, tapi kabar buruknya mereka sudah tahu tiket penyebaran, tapi kenapa tetap dibuka gitu? Itu yang nggak paham kadang. Gitu. Data itu aja sih. Kita langsung ke masalah paling bahas ya sekilas lah ya tentang fenomena kok udah ramai lagi ya, sama ada nakes meninggal, sama nanti yang terakhir kita ada ada petuah-petuah kita sebagai rakyat Indonesia ini menghadapi Lebaran ini gimana sih di situasi gini. Kemarin cukup banyak yang tanya lah di reply kita bahwa harus gimana sih? Karena ketiadaan, jadi masuk aja ya. Pemerintah ini kan aneh kan ya,
kayak gray area. Narasinya selama seminggu 2 minggu ini adalah kita masuk ke new normal, tapi tidak ada protokol kan. Protokol maksudnya udah boleh keluar beneran nggak sih? Iya. Tapi kenapa mall di Jakarta juga udah mulai mau dibuka kan sebentar lagi. Kemarin mall di Ciledug juga, Ciledug bukan Jakarta, tapi udah mulai rame. Terus itu udah bukan mulai rame lagi ya, Mas, bisa sampai rame banget ya. Rame banget, gila. Iya. Terus Bener-bener kemarin bukan. ada yang pasti ada diskon 90% gitu loh. Iya, pasti kemarin ada yang kirim ke semalam deh, ada yang kirim ke kalian pasti di DM dari Lambe Turah itu di Tanah Abang. Itu udah kayak chaos loh. Jadi orang-orang udah rame, udah emosi karena jalan ditutup, ada ibu-ibu jilbaban bawa pagar besi polisi udah diem. Kondisinya emang udah sekias itu. Terus yang aneh dari semua ini adalah pemerintah pusat sama daerah itu, ya terutama kayak Anies sama Ridwan Kamil ya, itu punya variabel-variabel data saintis yang cukup kuat. Tapi ya kenyataan yang terjadi kemarin ada 214.000, selama 5 hari kemarin ada 200-an mobil yang dibolehkan mudik gitu loh. Itu kalau semobil isinya 4-5 orang ya udah 800.000 sampai 1 juta orang yang nyebar ke ini kan. Nyebar ke semua tempat. Ya. Nyebar ke semua tempat itu. Itu kayak ini nggak sih? Kayak kemarin ada di Jawa itu? Timur 1 hari 500 orang, tapi abis itu turun lagi sih kayak 100 berapa puluh. Iya. Itu kemarin sempat ada satu sisi flash. 900 cases di Indonesia, 52%-nya dari Jatim. Itu kenapa Jatim? Kamil kan hidup lama di Surabaya kan? Mungkin flash ini ya, kerannya tiba-tiba kebuka aja, keras banget ya. Jadi tiba-tiba banyak banget yang positif. Aku nggak sanksi kalau 500 itu kasus hari itu. Jadi mungkin ada penumpukan itu. Tapi jumlah tesnya sama, iya. Itu dia, maksudnya 100% di Indonesia berapa persen positif rate-nya di sana lebih dari 50% kan di Surabaya, di Jawa Timur sendiri. Itu kan rada aneh. Jadi emang ada akumulasi yang kita nggak bisa trace juga gitu. Jadi emang ini masalahnya soal diagnosis ini adalah kapasitas lagi-lagi kapasitas. Jadi emang yang butuh sama yang kapasitasnya nggak sesuai, jadinya ada tiba-tiba keras, tiba-tiba. Jadi pola-polanya tidak mencerminkan kondisi wabah kan. Jadi pola-polanya sayang banget ya. Tapi itu sedikit menunjukkan bahwa udah ada Wuhan yang lain gitu. Udah ada Jakarta yang lain di Indonesia. Iya, udah ada Jakarta di Surabaya ya. Surabaya nanti dan emang itu secara realistik harusnya ada beberapa hotspot kan, karena Indonesia semuanya santai-santai aja, sedangkan kepadatan kota-kotanya itu tinggi gitu. Yes, dan kondisi ekonomi pun menunjang itu kan, istilahnya di Jakarta udah nggak ada cuan, jadinya pulang kampung gitu, deket sama keluarga gitu. Yang di Jakarta, dan yang ini ada golongan sakit hati sih sekarang, mungkin kayak Mas, kita semua kayak orang yang udah 2 bulan di rumah, udah 2 bulan udah setia sama konsep physical distancing buat kontribusi untuk mencegah transmisi, tapi kayak dikhianati sama sistem gitu. Sakit hati nggak sih itu? Sakit hati sih. Sakit hati ya. Jadi ada beberapa yang curhat kan paling sama di sosial media kita. Kalau saya sama keluarga udah bela-belain nggak ketemu cucu, udah bela-belain Ramadan nggak terawih itu sakit hati kan? Iya nggak sih Mas? Nggak terawih di masjid untuk bagi sebagian orang gitu, Tapi ada sekelompok orang yang ignoran gitu. Bahkan mungkin ini kayak disupport sama pemerintah bahwa pulang kampung boleh, mudik jangan. Itu kan nggak tahu ya itu maksudnya apa, tapi intinya mudik nggak boleh, transportasi boleh. Ya, itu kan goblok kan, goblok. Itu apa gitu loh. Jadinya barisan sakit ini adalah pahlawan-pahlawan sesungguhnya sih sekarang, bahwa kalau mereka ikut-ikutan ignoran, mungkin tahan-tahanan ya sekarang ya. Tapi kalau udah nggak tahan, ikut-ikutan ke mall rame-rame, ikut-ikutan lupa akan anggap aja ini nanti kalau sakit ya dikasih Tuhan gitu. Ya, kayak gini itu kan. Itu di Aruna sama
aroma lidahnya juga ada ya. Jadi pas Dian Sastro sama Oka Antara visit tiap village itu di desa-desa, ya memang nunjukin itu budayanya kita. Mbak, penyakit itu ya dari atas, dari Allah. Ya kita harus nerimanya. Kenapa dikasih malah marah-marah? Semua udah diatur sama di atas. Itu mati dia. juga gitu ya. Sama Mil, ya kan? Iya, apa ya? Jadi kesesatan pikirannya tuh dan sense of crisis-nya lagi-lagi didangkalin sama pemerintah. Sayangnya itu kan. Harus paranoid kan sekarang, ya nggak Mas? Iya. Harus paranoid. Apalagi besok ini benar-benar diuji sih. Seru besok. Kita satu. Dan Indonesia jadi diuji karena Indonesia ini punya budaya banget di ini kan, besok ini kan. Iya, dites besok itu ultimate-nya sih. Fatality kayak Mortal Kombat tuh kayak terakhir kan fatality-nya. Iya, yang Mortal Kombat ya. Nah, ada satu sudut pandang pemikiran yang bikin yang sakit hati sih. Ya bahwa dari sisi tenaga medis, dokter, nakes tuh kan, yang lagi berjuang di tiap daerah, di Jakarta, di tiap daerah itu, mereka kan mati-matian kan. Ada yang bilang udah 2 bulan nggak ketemu anaknya kan. Banyak, ribuan karena mereka berjuang, tapi in other pemerintah itu kayak ngebuka gerbang gitu loh. Ayo silakan mudik gitu loh. Itu kan bikin sakit hati. Lalu nyataannya di lapangan juga mulai banyak positif ya, yang tenaga medis yang meninggal. Ini juga kayaknya nggak terlalu dibahas ya sama orang kita ya. Dibahas. Kemarin hari data terakhir gimana sih data terakhir? Hari Perawat Sedunia ada yang ngangkat itu ke conversation orang Makassar itu bahwa persentase kematian dari ini nakes di Indonesia terhadap kasus semuanya, kasus di negara itu, kita ini nembus angka 5%, 4-5%, aku nggak terlalu tahu. Tapi di atas 3%. Di dunia itu 0,3. Tertinggi di UK. Iya, 0, di kita itu event 1 ya. Nggak event 1, kita ini nembus 3 gitu. Jadi itu padahal kita itu nggak dilihat dari proporsi nakes di ini kan, di populasi kan. Benar nggak sih? Itu kan proporsinya dari kasus general ke nakes gitu, yang meninggal. Ya. Nah, itu kan udah gede banget kita. Padahal kita kalau tilik lagi value dari nakes itu di Indonesia itu tinggi banget karena 1 banding nakes 1 banding 10.000 1 banding 10.000 kan? 10.000. Itu ya. Jadi satu ibaratnya ya, logikanya 1 orang dokter atau nakes yang meninggal, 10.000 orang kehilangan 10.000 orang populasi. Bandingkan dengan negara maju kayak Italia, Amerika yang per 1.000 orangnya aja 2 gitu. Mudah kan, Mas? Per 1.000, bukan 10.000 gitu. Itu jadi value-nya ini kayak kematian nakes di Indonesia itu sama kayak kematian 10 kali lipat nakes di Italia gitu misalnya. Misalnya Italia ada 100-an yang meninggal. Itu sama dengan 1.000 itu orang. Aja di Italia aja mereka banyak menerima bantuan dari luar ya Mas ya. Jadi dari mana, Kuba ya? Dari Kuba, dari Cina yang banyak, dari Wuhan. Jadi itu hina banget sih tapi kita ini nggak bisa nge-source datanya soal prosentase kasus nakes karena kita nggak ada data. Tapi kalau dibandingin representasinya di Malaysia itu kayak 5% dari total kasusnya yang positif adalah tenaga kesehatan. Kayak gitu-gitu. Ya. Tapi Spanyol tuh berapa persen, Amerika berapa persen. Itu rate-nya tuh kayak range-nya 2-5% gitu. Kalau dihitung gitu, kita 20.000 kan kasusnya per akhir-akhir ini. Kalau 5% berapa, Mas? Dari 20.000 berapa? Kira-kira kita ambil Malaysia. 1.000 lah ya. 1.000 berarti. Kira-kira ada 1.000 orang tenaga kesehatan yang terinfeksi. Kita nggak tahu, tapi kira-kira segitu. Nah, nyambung nakes yang meninggal, nakes yang terinfeksi kan, aku tertarik nyambung sama kemarin di IGS-nya Kamil, akhirnya jadi banyak penyakit dan operasi lain yang terbengkalai ya. Yes.
Setuju. Ya, itu tertunda, terbengkalai. Jadi karena ya kapasitasnya udah sedikit, Iya, malah parah lagi. pada mati, ya kan gitu loh. Iya, cepat matinya, Mau cepat mau mau emergensinya. share lagi tentang itu Kamil sekalian. Sekilas mungkin ya. Jadi Jelas ya. di negara Eropa dan Amerika ada yang ngadain survei yang bikin algoritma bahwa kira-kira berapa sih operasi yang ketunda gitu dari aspek bedah gitu. Operasinya termasuk sesar, termasuk tumor jinak sama malignan, cancer. Itu tuh emang 2% sesar tuh 2%, cancer 2%. Sisanya itu berapa puluh persen itu ya ini tumor jinak. Tapi dengan penundaan itu morbidity atau mortality-nya bakal bakal increase-nya Naik. bakal tinggi banget. Iya. Karena tumor jinaknya ditunda berapa bulan ini itu bisa jadi ganas. Ganas maksudnya Tumornya nggak jinak lagi. bukan tumornya ganas tapi bisa misalnya tumor jinak yang tumbuh di Diafragma. kandung kemih atau diafragma atau di kepala gitu. Kalau dibiarin setahun gitu, itu bisa jadi mematikan kan, walaupun itu jinak gitu. Itu problemnya. Terus cancer tentu akselerasi kematian. Terus sesar tertunda berarti akselerasi kematian morbiditas buat ibu dan Ibu hamil. Ibu hamil dan anak. Gitu. Walaupun studinya belum ada datanya, tapi itu bisa diestimasi kan, bisa diduga bahwa kerugian manusia gara-gara perpanjangan pandemi ini adalah sangat tinggi gitu, bukan hanya ekonomi, bukan hanya, tapi kesehatan juga, kesehatan yang lain. Misalnya hemodialisis itu pasti masalah juga kan di Indonesia misalnya. Terus PMI kekurangan darah, yang mau donor darah pasti berkurang sekarang. Oh iya, donor darah juga berkurang ya katanya ya. Iya pasti banyak banget lah. Orang mau kontrol semua di reschedule. Wow sih, wow banget. Jadi apalagi cancer ya. Jadi kayak yayasan-yayasan di Indonesia yang sebelum ini udah susah payah ya, tambah susah payah lagi. Palliative care udah nggak palliatif lagi, udah kayak insya Allah meninggal cepet gitu daripada. Iya, bukan. Soalnya emang nggak bisa diakses lagi kan, misalnya rumah sakit, orang paliatif kan dibawa ke rumah sakit tambah cepat meninggal. Jadi mereka milih di rumah masing-masing. Di rumah aja gitu. Di rumah aja untuk mendoakan gitu. Mendoakan. Nah, mungkin kita perlu lihat secara holistik kayak gitu ya, kondisi-kondisi ada tenaga kesehatan yang kekurangan, tambah kolaps. Orang sakit lain selain COVID yang tambah menderita, itu harus jadi motivasi buat kita semua yang sehat-sehat ini untuk tahan gitu. Ya nggak? Iya, untuk tetap sehat, jangan sampai sakit. Untuk tahan di rumah misalnya, untuk mencegah transmisi biar pandemi ini cepat selesai. Kan kita kontribusinya itu kan. Ya bisa. Kontribusinya Commoners itu ya. Kontribusinya itu basic ya. Kita semua, bahkan aku sendiri kan punya kontribusi apa coba? Ya diem di rumah kan. Apalagi aku mau ngapain? Kalau kamu nekat, kamu bisa pulang ke Indonesia loh, Min, sebenarnya. Bisa banget. Oh, ini. Itu ada permasalahannya juga ya kemarin kita yang di Wisma Atlet itu gimana? Tiara bisa share yang apa? Jadi ini teman dekat, ini pengalaman teman dekat aku sendiri ya. Jadi teman aku ini dia studi di UK dan dia harus pulang ke Indonesia karena visanya habis. Jadi perlu dipahami bahwa nggak semua orang yang di luar negeri itu sana cuma buat jalan-jalan gitu. Kebanyakan yang stuck di luar negeri dan mau pulang ke Indonesia itu karena selesai studi atau mereka kerja, bukan cuma mereka mau pulang kampung, tapi karena visanya itu sudah berhenti gitu. Banyak juga yang tenaga kerja Indonesia ya yang pulang itu. Kalau kemarin teman aku cerita di Wisma Atlet. Jadi Indonesia sekarang, Jakarta ya. Jakarta itu karena hub-nya dari luar negeri, jadi Jakarta nggak bikin beberapa center karantina untuk yang baru pulang dari luar negeri. Gitu. Nah, salah satu temanku ini dia baru pulang dari UK, dia ditempatin di Wisma Atlet. Jadi Wisma Atletnya itu beda tower ya sama yang untuk perawatan. Jadi letaknya berbeda. Nah, ini teman aku banyak ngerasa bahwa nah, si teman aku nih ngerasa banyak misinya itu di bagian informasi dan komunikasinya. Jadi saat dia pulang,
temennya dia ada yang dia nih pulang hari Selasa, temennya ini ada yang hari Senin pulang, peraturan ini belum berlaku, belum ada karantina, jadi dia kloter pertama yang harus karantina gitu. Jadi di saat dia pulang ke Jakarta, di pesawat dia dikasih tahu apapun, pas dia di Inggris mau beli tiket juga KBRI nggak ada informasi apapun, sampai jadi dia di Jakarta, tahu-tahu dia harus rapid test. Oke, dia mikir make sense dong harus rapid test gitu. Ya udah dijalanin aja anyway. Dia nanya sama orang rapid testnya, abis ini kita ngapain? Oh, pulang Bu gitu katanya. Pulang. Jadi dia mendapat ngomong pulang, gitu, dibilangnya sama pulang. Abis ini pulang. Jadi dia itu tidak Pulang punya kemana? ide sama sekali bahwa dia akan dikarantina. Dan ini nggak ada komunikasi sama sekali. Dia ngambil tas, pas dia ngambil tas, semua orang disuruh nunggu, dan beberapa ada yang paspornya itu diambil sama TNI. Gitu. Jadi paspornya diambil satu-satu, terus paspornya diambil kenapa? Gini, gitu. Oh. Supaya mereka nggak kemana-mana gitu loh, Mas. Jadi mereka emang diperlakukan menurut aku seperti herd gitu ya, seperti apa namanya ya? Domba, herd itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kuda yang kerbau dicocok seperti objek ya. Seperti objek sih, seperti nggak bukan manusia bukan manusia gitu. Jadi mereka habis itu dengan posisi paspornya ditahan, mereka nggak mungkin dong pulang gitu. Akhirnya mereka disuruh diminta sama TNI itu masuk ke bus, dan itu bukan berarti mereka nggak melawan ya. Pasti mereka nanya kan, kita mau dikemanain, harus ini kita mau ngapain, apa bla 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 gitu. Serem kan. Dan banyak keluarga kan, banyak keluarga anak, banyak keluarga, banyak manula, ada ibu hamil dan seterusnya. Dibilanginnya mereka mau swab test di Wisma Atlet. Oke lah, mereka akhirnya ya udah mungkin mereka harapannya optimismenya oke, abis swab test saya boleh pulang atau apa. Tapi setelah sampai di Wisma Atlet ternyata harus menunggu hasilnya. Nah, kita tahu kan bahwa PCR itu bisa sehari aja, tapi kan in reality di Indonesia itu banyak ngantrinya, jadi kemungkinan mereka pulang itu mereka nggak tahu kapan, bisa 3-7 hari. Nah, akhirnya berapa hari, sorry? Antara 3-7 hari gitu. Jadi orang datang ke Indonesia bawa koper, disuta, dia diculik ke tempat. Ya diculik, tanda kutip ya. Maaf kasar, tapi istilahnya di karantina tanpa pemberitahuan. Tanpa pemberitahuan. Kalau misalnya ini diberitahu itu permasalahan yang berbeda ya. Orang lebih prepare dan secara mentally dan physically juga gitu. Ini lagi jet lag, capek-capek dengan harapan nggak ada informasi apa-apa, taunya dibawa gitu. Dan ini nggak cuma satu orang aja ya. Ini ribuan. Kalau misalnya ini ribuan. Kalau misalnya aku cek berita ada 5.000. Itu 5.000 aja tuh berita kemarin ya, hari Rabu atau hari Kamis. Sekarang ini udah hari Sabtu, nggak tahu berapa orang. Dan ini prosesnya berubah-ubah. Jadi selama temanku sampai Bandara Jakarta, dia baru mendapatkan update dari KBRI Inggris bahwa akan ada karantina ini. Ya harusnya kalau misalnya memang ada harusnya dari awal dong. Iya, antara di awal atau jangan diberlakukannya dalam waktu yang sama dong. Karena kan orang pulang tidak tahu ini gitu. Kalau misalnya memang diberlakukan di Inggris tanggal berapa ya, berarti harus disesuaikan gitu. Dan selama dia di karantina pun di Wisma Atlet itu perlakuannya tidak memberlakukan physical distancing. Itu yang paling bahayanya. Ini kan banyak orang dari berbagai negara. Jadi ini jadi satu tower itu isinya kan seperti apartemen ya, isinya tempat tinggal, satu kamar bisa bertiga, bisa berdua. Nah, isinya itu orang dari berbagai macam negara. Itu tidak ada physical distancing sama sekali karena permasalahannya itu ada di lift katanya. Jadi liftnya itu ada 2 karena gedung tinggi, dan itu selalu penuh orang, dan memang sih makanan disediakan, cuman banyak kasus di mana makanannya itu kurang. Nah, itu kasihannya ke anak-anak dan lansia sebenarnya. Yes. Problematikanya di sistem ya. Ya udah itu aja sih. Iya, problematikanya di sistem. Sebenarnya bagus kan niatnya, dan iya. Tapi harus dicoba, harus praktisnya gimana, itu bukan hanya keputusan langsung di strict. Iya, langsung dilakukan gitu. Dilakuin trial gitu. Trialnya ke manusia yang ke objek-objek yang hidup gitu. Jadinya teman aku dia seperti guinea pig sih. Jadi kayak ya dites aja dia, karena dia orang kelompok pertama yang ngejalanin ini gitu. Jadi di satu apartemen pun tuh dia base pertama. Jadi tidak ada informasi apapun tertulis, cuma dikasih tahu dari stiker aja gitu. Dan stikernya juga dia harus nunggu kapan kasih tahu informasi selanjutnya gitu. Sekarang udah pulang?
Sekarang alhamdulillah udah pulang. Isolasi mandiri disuruhnya ya? Tapi habis itu kebayangin kan, tiap hari nambah orang. Kan tiap hari penerbangan masih. Iya. Dan ini peaknya musim ini kan, Eropa selesai pendidikan kan? Iya nggak sih? Iya. Eropa, Jepang. Dan ini rata-rata orang yang pendidikan sisanya habisnya sekarang. Iya, jadi Jepang juga. Aku harusnya pulang bulan lalu kan, Mas? Terus visamu, B? Oh, aman. Oh, udah alhamdulillah, itu salah satu yang beruntung berarti Mas Kamil. Aku beruntung banget, parah beruntung banget. Iya. Yang lain ada 2 temanku yang di sini yang harus pulang. Ada yang ke Padang, ada yang di Jakarta. Bulan lalu sih. Cuma mereka emang apartemen udah habis, visa udah habis gitu. Aku kebetulan ada aja gitu. Dan semua orang di Indonesia, kerabat, teman kerja semua keep di Jepang dulu gitu. Nggak usah pulang dulu. Semua sama gitu. Jadi alhamdulillah sih. Kalau aku. Ironis sih. Alhamdulillah tuh ironis gitu. Kayak why gitu. Indonesia gitu, rumah gitu loh, Pak. Siapa sih yang nggak ingin pulang gitu? Ya, sekarang sih katanya prosesnya udah diganti ya. Jadi kalau misalnya kemarin tuh katanya mau kita bawa surat sehat atau misalnya kita udah ngelakuin PCR di negara asalnya tetap harus karantina gitu. Sekarang katanya prosesnya udah diganti dan sudah diupdate di KBRI masing-masing. Tapi ya we'll see ya apakah informasi update itu cukup. Ya, Jepang gitu kok. Udah dikasih macam-macam. Ya, harus ada suratnya biar ini. Kelemahan sistemnya tuh yang orang-orang dari luar terus dites terus disuruh pulang pasti juga nggak akan dimonitor sih ya. Hanya jadi data doang juga ya. Misalkan temannya Tiara tanda kutip bandel kan. Ya dia mau ke mall juga main gitu. Iya. Ya kan. Kebetulan teman aku karena keluarganya juga ada yang nakes, jadi dia ya aware, jadi dia bisa well informed gitu. Cuman kan nggak semua orang bisa begitu ya. Apalagi kalau kita lihat juga yang datang dari luar negeri kan background-nya berbeda-beda. Kalau datanya Kemenlu itu ada sebagian besar itu pekerja yang mungkin di luar negeri kondisinya gimana, jadinya dipulangin. Terus sebagian lagi pendidikan, sebagian lagi selesai sekolah. Okay. Dan biasanya pekerjaannya juga ada yang kantoran, ada yang TKI, ada yang TKW gitu. Ada yang kerja di kapal pesiar juga, kemarin aku baca. Iya, banyak banget ya ABK karena itu. Yang kapal pesiar itu banyak banget, karena kan semuanya kapal pesiar malah rawan banget, kerja di kapal tuh rawan banget tuh. Iya. Itu hal yang beda lagi, apalagi yang ABK yang tunai itu, wow. Itu nanti. Wow. Oke. Terus lebaran masuk ke